bin Abdillah alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita cintai, pengurus masjid, sekjen Masjid Nurul Yakin, bendahara Masjid Nurul Yakin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini tidak ada untaian kata yang paling indah bagi kita pribadi mengucapkan kalimat yang sangat mulia, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Hari demi hari kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita tidak pernah menghitung kapan saya kembali kepada Allah. Maha suci Allah dari segala kekuasaannya, dan kita bakal kembali kepada Allah. Hadirin saudara, sebelum kita melihat kembali warisan yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi, terlebih dahulu saya menyampaikan pada Bapak ya jamaah masjid, di mana berapa hari, udah hampir 1 minggu lebih, kita ditinggal oleh pengurus masjid yang setiap subuh, yaitu mengingatkan kita setiap 3:30 jam 3 udah azan, saudara. Siapa dia? Tahukah Anda? Dia adalah ya saudara kita. Siapa namanya? Zainal. Dia pulang sudah hampir seminggu lebih. Dapat musibah. Di belakangnya itu penyakit, kalau bahasa kita dulu apa namanya ya? Bisul ganas. Sekarang dia di koperasi. Hah? Koperasi ya? Kemarin dikirim sana koperasi. Saya ngeri lihatnya itu. Ya. Jadi yang namanya dia paling rajin di sini. Ini karena dia sakit, akhirnya Pak Haji Malik nggak buka puasa di masjid, nggak ada yang ngurusin. Biasanya ada dia yang ngurusi, dia yang masakin nasi, dia atur semua. Sekarang dia sakit. Ya, yang namanya kita saudara kita ya. Coba aja pikirin, kalau di koperasi kan biayanya aneh juga. Jadi tiap hari sekarang dia diurusin sama suster yang masih muda. Ya, jadi tiap hari datang susternya untuk membersihkan itu penyakit yang ada di belakang dia. Jadi saya hari ini atau besok yang belum bawa rezeki, cobalah bawa lah, kumpulin. Nanti kita kirim, gitu ya. Kalau nggak bisa dikirim, kita datang rame-rame bertiga berempat ke sono liatin. Nah, boleh. Ibu-ibu juga begitu. Itulah pemberitahuan saudara, di mana kita perlu ada kepedulian sosial, ya. Harus begitu kita sama saudara kita. Apalagi dia ini yang setiap hari kayaknya nggak ada Zainal pincang di masjid. Hah? Gitu. Dia jam 3 udah bangun. Kita masih dibangunin sama dia. Hadirin saudara, kembali kita melihat warisan Kanjeng Nabi, yaitu kata beliau, taraktu fikum amrain. Kata beliau, aku tinggalkan 2 perkara, jikalau kalian mau pegang teguh, engkau akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Apa itu saudara? Peninggalan beliau adalah Al-Quran. Yang sudah kita sering tahu.
yang belum banyak kita mengamalkannya. Saya tadi teringat dengan imam membaca ayat. Di dalam ayat waktu baca beliau, imam tadi apa? Kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. Iqra kitabak. Imam membaca ayat itu, bulu romah kita bangun. Kenapa saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya, di mana kita hidup ini selalu ada yang mendampinginya. Siapa? Malaikat, raqib dan atid. Di mana saja kita berada, apapun yang kita lakukan, beribadah maupun pelanggaran yang kita lakukan, itu diawasi oleh dua malaikat raqib dan atid. Kerjaan malaikat itu mencatat selalu sejak akil balik sampai hari ini. Saya umur udah 80 tahun. Bayangin saudara, apa yang saya kerjakan bapak-bapak nggak tahu. Saya masih berada di Jawa Timur, dulu saya berada di Mekah. Kemana saya pergi, apa yang saya lakukan, tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah yang tahu apa yang saya kerjakan. Jadi malaikat itu kerjaan gitu. Ya, jadi kita sekarang kalau udah tahu ayat ini, perlu kita berhati-hati dalam hidup ini. Jadi orang-orang tuh yang pegawai-pegawai negeri, presiden, menteri, segala lurah, camat, yang pada nganuin rakyat tuh dicatat tuh. Nah kita juga dulu pernah barangkali nabok pantat Mbak Ayu, dia dicatat tuh. Yang di pasar, ya. Nah, kita kan bandel banget dulu, Mas, muda. Nah, kita nggak sadar sekarang. Malaikat catat. Kata Allah tadi, catatan-catatan itu akan dikeluarkan pada hari kiamat. Allah perintahkan buat diri kita masing-masing. Apa kata? Iqra kitabak. Haji Malik dibilang, Haji Malik, baca tuh. Pepen, baca tuh. Ayudi, baca tuh. Mukhlis, baca tuh. Seterus-terusnya. Jadi setiap orang baca. Jangan main-main kita ini sekarang. Nah setelah kita ketahui bahwa Allah perintahkan, kata Allah, Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup hari ini. Ya, tidak ada yang bantuin kita. Kemana orang tua kita, kemana guru kita, kemana teman kita, mana saudara kita, bini kita, yang kita peluk, kita cium masa di dunia, kemana dia? Istri-istri kita disuruh baca Iqra tuh, baca loh. Dulu jadi bini susah banget diatur. Gitu. Bini pernah menantang suami, ya tuh dicatat. Ma yalfizu min qawli la raqibun atid. Kemana kita berada? Ayo, dicatat. Kenapa harus kita ulangi? Ini adalah peninggalan Kanjeng Nabi supaya sekarang kesempatan hidup masih ada buat kita. Kita berusaha, ayo minta ampun. Banyak kesalahan. Masing-masing maksiat yang dilakukan pribadi orang, saya katakan tadi, orang nggak tahu. Saya masih muda ngapain kecuali saya. Diingatkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah mengingatkan buat kita, segeralah kalian minta ampun.
Kesalahan banyak. Bertobat. Masya Allah saudara. Dosa banyak banget kita kerjain. Wasari'u ila maghfirah. Iqra kitabak. Kata Allah begitu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup hari itu, hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita. Maka nasihat Kanjeng Nabi, peninggalanku ini kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat. Ayo. Masya Allah saudara. Banyak ayat-ayat yang kita kurang perhatikan buat diri kita. Nah pagi ini saya bukan menasehati Bapak, enggak. Di surah Yasin aja tiap hari kita baca tuh. Diingatkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini saudara, hari kiamat akan dikunci, ditutup, lisan kita nggak bisa bicara lagi. Masa hidup kita 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, apa yang kita lakukan tadi, nah saudara, nggak bisa kita ngomong. Makanya saya bersama-sama mengajak, ayo ya, selagi kita bisa bicara, manfaatkan lisan kita untuk berbuat baik, mentaati perintah Allah. Nabi perintahkan apa, kita upayakan. Hah? Habis maghrib jangan pulang, ngaji dulu, baca Quran dulu. Ini sih bikin lama jamaah Nurul Yakin tambah bandel mulu. Hah? Alasannya pulang ngaji di rumah. Hah? Iya. Ngaji baca kita belum banyak ini mengamalin. Kita masih sholat di rumah, Nabi ajarin kita kurang sadar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara di hadapan Allah. Tadi kan catatan udah ada, suruh baca, yang ngomong tangan. Tangan kita ngomong, Pen. Apa yang ente kerjain Pen dulu masih muda? Hah? Pernah ini, semua akan bicara. Saya pun begitu. Tangan saya akan bicara, tangan Haji Mukhlis bicara, Bang Ujang bicara, semua tangan. Kita nggak bisa berkelit lagi. Saksinya adalah kaki kita yang menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki kalian, kata Allah, yang akan menjadi saksi apa yang dikerjakan. Loh. Dari Presiden Pak Soekarno sampai Prabowo, Jokowi, apa yang dikerjakan disaksikan oleh Allah, kakinya ngomong. La ilaha illallah. Kaki kita jadi saksi. Makanya kita ngomong begini, kenapa sih ini? Saya singgung-singgung pejabat supaya pada ngerti gitu ya. Makanya Pak Prabowo sekarang lagi mikirin rakyat, ayo kita dukung. Nah gitu. Nah ini saudara, saya cerita ini. Ini supir-supir taksi ya. Yang apa namanya itu? Hah? Listrik tuh. Kan ada di depan kita nih. Ini saya lagi mau tuntut. Dia buangin kencing di atas pesantren saya. Pakai botol aqua. Udah berkali-kali kita nggak perhatian. Tapi akhirnya ketahuan juga oleh Ami itu. Lempar di situ. Jadi kemarin sudah datang seorang. Dia lihat dia itu. Menghina betul itu. Saya mau tuntut perusahaannya bukan orangnya. Ya, biar berarti mau datang lagi hari Senin. Saya mau tuntut
dia harus bayar 500 juta. Iya. Kalau enggak ya 1 miliar. Iya. Coba bayangin kencing dilempar ke pesantren saya. Kenapa emang? Dia mau kencing pada nggak ada tempat WC-nya. Ya berkali kita biarin dia masih dicolat dia sini dia mana. Tapi kan satu penghinaan. Nah kalau saya nanti bilang sama pengurusnya itu perusahaan harus bayar 500 juta, kira-kira Bapak setuju nggak nih? Nah iya dong. Ntar kalau dapat saya bagi ya tenang. Nah kembali ya saudara. Ya. Jadi nasihat ini. Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita sadari bahwa kita hidup ini hanya sementara di dunia. Apa saja hak guna pakai. Duit banyak hak guna pakai. Perusahaan kita punya hak guna pakai. Kalau udah selesai waktunya, kita hidup ketentuan Allah, udah kita tinggalkan semua. Bener kan? Nah, inilah saudara. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan anggota yang ada diri kita. Tadi itu, tangan kita nanti akan bicara, lisan kita dikunci, mulut kita yang sekarang bisa berbuat baik, bisa ngajak buat baik, bisa menghantarkan kepada yang lain-lain. Nah nanti kalau sudah meninggal di dunia semua nggak ada lagi. Inilah 2-3 menit yang saya sampaikan kepada diri saya dan untuk saudara-saudara. Apa yang ada sudah ada di hadapan. Pisang rebus silahkan dimakan. Kalau yang sudah habis jangan makan lagi. Tinggal airnya saja dihabiskan. Maka oleh karena itu kita tutup dengan soal doa. Kita doakan orang tua kita. Dan orang-orang yang menyumbang masjid ini sejak membangun sampai sekarang bagus. Kita doakan. Kalau yang masih hidup, yang ngeluarin duit, mudah-mudahan dibalas rezekinya, ditambahin lagi. Yang sudah tiada, diterima amal ibadahnya. Ya, ini dengan sebab orang yang hidup, masjid ini cakep, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita doakan orang tua kita, tetangga kita, dan wabil khusus, ini pintu masjid yang dekat tetangga saya, keluarga saya, kita doain biar pada dibukakan hatinya. Mau masuk masjid kemari. Ya, mau berjamaah di masjid, kita doain doang. Soal diterima atau tidak, atau Allah punya urusan. Ala haziniyah wa tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali lagi soal bantuan buat saudara Jainal. Terserah kapan mau ngasihnya, kalau ada ya. Mau seperak 2 perak nanti biar dikirim untuk nyenangin. Kalau nggak bawa sekarang ya besok. Nggak besok ya lusa. Oh ya. Dari kas masjid kita keluarkan 500. Hah? Dari kas masjid kita keluarkan 500 anjingan. Oh, anjingan ya. Ya udah tambahin, mau terserah aja, saya mau nambah berapa terserah ya. Yang 500 kalau ada lagi. Masih besok masih ada. Dia masih, orangnya masih hidup, masih ada orangnya. Ya. Besok aja balik lagi. Alhamdulillah. Oh ya. Enggak usah malu-malu, mau 100, mau 200. Ya. Betul, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jal wa ausil wa taqabbal sawab ma qarana min surat Yasin wa surat Ikhlas wa surat Al-Baqarah. Waj'al ma sama ma halalawi qawli la ilaha illallah subhanahu wa bihamdi. Hadiyatan min nawasilah wa rahmatan minka nazilah. Nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa masyaihina. Khusus keluarga besar
Orang yang sholat masjid Nurul Yakin, yang berimpak di masjid Nurul Yakin setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan orang-orang yang di luar masjid Nurul Yakin, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya udah payah ini, saudara ya. Suara sudah habis-habis ya. Saya tidak tahu lagi kapan saya harus diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, yang punya duit ya silakan. Mau besok masih lama. Jadi masih ada, besok boleh datang. Ibu-ibu boleh tuh jajanan, masya Allah. Ini jajanan nggak ada pincang ini.